Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Atas segala hal yang bisa kami lewati sepanjang hari, Tuhan telah menolong kami, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan, dan segala syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini janji Mesias yang akan datang. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang pernah berjanji? Saya yakin setiap kita pasti pernah berjanji kepada seseorang. Sadar atau tidak, banyak sekali janji yang kita sampaikan, seringkali kita gagal untuk menepatinya. Entah itu karena lupa, entah itu karena kita sakit, entah itu juga karena hati kita berubah. Namun ada satu janji yang tidak pernah gagal, yaitu janji Allah. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang anak yang akan menjadi Raja Damai. Meskipun pada waktu itu mereka tidak tahu kapan waktu yang pasti. Bahkan mungkin di zaman itu orang Israel melihat waktu berlalu, bangsa berganti, bangsa dan dunia berubah. Namun janji itu tetap hidup. Natal adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan rencana kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Saudara kan terkasih, nubuat di dalam Yesaya yang kita baca ini disampaikan sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, seperti yang kita rayakan di bulan Desember ini. Pada masa itu bangsa Israel berada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang gelap dan banyak tekanan karena penindasan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dalam kondisi yang sangat terpuruk inilah Tuhan berbicara melalui Yesaya. Tuhan memberikan peringatan, juga penghakiman, sekaligus juga pengharapan kepada orang Israel yang sudah jauh dari jalannya Tuhan. Allah menyalakan cahaya di tengah kegelapan, yaitu datangnya seorang raja yang akan memerintahkan dengan adil dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Saudara kan terkasih, jika kita melihat Nabi Yesaya dikenal sebagai Nabi Injil karena begitu banyak nubuatnya menunjuk langsung kepada Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pasal 9, bangsa itu digambarkan hidup dalam kegelapan yang cukup besar. Tetapi Tuhan menjanjikan terang yang akan datang, yaitu seorang anak, seorang putra yang akan membawa pemulihan sejati bagi umat Israel. Ayat ini merupakan salah satu nubuatan yang paling jelas tentang Mesias, yaitu bagian yang kita baca, ayat kelima. Beberapa bagian pentingnya adalah sebagai berikut. Kita lihat pertama, seorang anak telah lahir untuk kita. Bagian ini menunjukkan pada kemanusiaan Sang Mesias, bahwa ia lahir sebagai manusia sejati. Kata untuk kita itu menegaskan tujuan kelahirannya, yaitu menyelamatkan manusia, bukan sekedar peristiwa sejarah yang berlalu begitu saja. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata diberikan di sini menekankan keilahian dan inisiatif Allah. Putra ini bukan hadir karena kehendak manusia, saudara-saudara. Ia adalah anugerah Allah yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Saudara kan terkasih, dalam satu pribadi, Allah dan manusia bersatu untuk membawa keselamatan. Natal adalah momen ketika janji Allah menjadi nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus.
Di kandang yang sederhana, Allah menepati firman-Nya. Malaikatnya berseru kepada para gembala dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bapak Ibu boleh melihat dalam Lukas 2 ayat 11. Bintang bersinar, para orang Majus datang karena sang raja telah tiba. Yesus datang bukan hanya untuk lahir saudara-saudara, tapi untuk menebus saya dan saudara sekalian. Palungan dan salib adalah dua sisi dari satu rencana Allah yang sangat besar. Rencana pemulihan Allah bagi dunia yang sudah hancur ini. Natal menunjukkan kasih Allah yang turun ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa Natal adalah bukti kesetiaan Allah. Sekali lagi, Natal adalah bukti kesetiaan Allah. Jika Ia menepati janjinya tentang Mesias setelah ratusan tahun, Ia pun akan menepati janjinya dalam setiap hidup kita. Jangan takut menunggu waktu Tuhan, karena itu pasti terjadi. Natal bukan hanya tentang hadiah, tetapi tentang pribadi yang diberikan. Biarlah Yesus menjadi Raja Damai dalam hati kita dan di dalam setiap keluarga kita. Dunia masih membutuhkan kabar baik sampai hari ini. Ketika kita mengasihi, mengampuni, dan menolong, kita meneruskan terang Natal bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kehidupan kami, dan bahkan melalui momen Natal kami boleh belajar bagaimana Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.